Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai menggagas ilmu ekonomi Islam. Saya sendiri Desinda Wulandari dan anggota saya Feby Ana Anindita, Putih Novitasari, dan Monika. Hakikat dan signifikasi ilmu ekonomi Islam. Ilmu ekonomi Islam dalam pengertian merupakan kebiasaan baru yang radikal dalam praktik para ekonom yang menulis tentang ilmu ekonomi Islam. Ada beberapa cara lain dalam mendefinisikan disiplin baru tersebut. Yang pertama, mengadakan sesuatu yang kontrafaktual. Yang kedua, penting melakukan kajian terhadap kaidah-kaidah perilaku para pelaku ekonomi dalam masyarakat muslim. Yang ketiga, dengan menghubungkan perilaku para pelaku ekonomi dengan masyarakat muslim. Keputusan nilai maupun faktual dapat dibuktikan sejalan dengan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat muslim. Untuk tujuan ini, ada dua konsep, yaitu kepercayaan pada kehadiran Tuhan, masyarakat muslim versus masyarakat Islam. Adakah ilmu ekonomi Islam? Menurut Weber tahun 1949, tujuan ilmu-ilmu sosial sepenuhnya untuk mendapatkan pemahaman tentang dunia real. Maka harus siap keluar dari jaket sempit ilmu ekonomi universal dan mengizinkan kemungkinan model ilmu ekonomi yang lain, yang mungkin bisa menunjukkan isu-isu yang relevan dan menyediakan framework yang memadai untuk mengatasinya. Ilmu ekonomi Islam, singkatnya, merupakan kajian tentang perilaku ekonomi orang Islam representatif dalam Muslim modern. Dasar-dasar etik, garis besar etika Islam. Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebebasan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemanusiaan Tuhan. Ciri pandangan Islam lain yang jelas adalah ia memberikan ruang luas untuk mengumpulkan dalam satu atap, juga untuk berbicara tentang idealisme manusia yang agung untuk meningkatkan kesolehan spiritualnya sekaligus perhatian terhadap masalah keduniaan untuk kesejahteraan hidupnya. Aksioma-aksioma etik, pandangan Islam tentang manusia dalam hubungan dengan dirinya sendiri dan lingkungan sosialnya dapat direpresentasikan dengan 4. Pertama, aksioma etik kesatuan atau tauhid. Kedua, keseimbangan atau kesejajaran atau equilibrium. Ketiga, kehendak bebas atau free will. Keempat, tanggung jawab atau responsibility. Selanjutnya bab 3, yaitu merumuskan kerangka aksioma etik Islam. 5 sifat agar bisa berfungsi sebagai dasar agar menghasilkan pernyataan ekonomi dengan tingkat generalitas yang memadai. Pertama, perangkat harus merupakan representasi pandangan yang memadai dan legitimate tentang etika Islam. Kedua, kumpulan aksioma harus merupakan suatu perangkat yang memadai. Ia harus berbentuk suatu dasar. Ketiga, berkaitan dengan independensi. Independensi sistem aksioma matematika diperiksa dengan menetapkan independensi elemen satu dengan yang lain. Keempat, dari perangkat tersebut adalah semua elemennya harus konsisten satu sama lain. Kelima, berkaitan dengan daya prediktifnya yang mampu menghasilkan serangkaian elemen tunggal dari perangkat aksioma dasar. Selanjutnya ada bab 4, yaitu tentang kaidah perilaku ekonomi dalam ekonomi Islam. Perilaku rasional dan lingkungan etik terdiri dari 1. Etika dan perilaku rasional. 2. Prioritas kebebasan individu. Ketiga, etika dan perilaku konsumen. 4. Optimalitas Pareto sebagai hukum pilihan sosial. Selanjutnya ada etika dan keadilan distributif. Salah satu perhatian pokok ilmu ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan distributif. Terdiri dari 1. Mengurangi ketidakseimbangan pendapatan. Kedua, perubahan struktural. Bab 5. Perspektif perbandingan intersistemik. 4 hal yang harus dicatat tentang percobaan. Pertama, alasan yang membedakan ekonomi Islam dari kapitalisme. Kedua, kapan saja superioritas tersebut ditegaskan. Ketiga,
Dengan membuat perbandingan demikian itu, bukan berarti melemparkan kutukan habis-habisan terhadap sosialisme dan kapitalisme. Keempat, dengan tidak adanya sistem ekonomi Islam yang berlaku real dalam sejarah yang relatif panjang, perbandingan intersistemik yang dihadirkan di bawah ini dibuat dengan hati-hati. Selanjutnya ada bab 6, yaitu menentukan sasaran kebijakan. Sasaran-sasaran dasar, sasaran kebijakan yang bisa ditarik dari postulat-postulat etika dasar Islam yaitu 1. Kebebasan individual, 2. Keadilan distributif, 3. Pertumbuhan ekonomi, 4. Pendidikan universal atau untuk umum, dan kelima yaitu peluang kerja maksimum. Bab 7. Tekstonomi instrumen kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang tersedia bagi ekonomi Islam untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, yaitu situasi-situasi akan muncul di mana persamaan tekstonomik antara sasaran-sasaran kebijakan dan sasaran-sasaran untuk mencapainya mungkin tidak memuaskan. Yang kedua, menggantikan satu instrumen kebijakan dengan instrumen yang lain tidak selalu netral, berkaitan dengan pengaruh-pengaruhnya terhadap ekonomi. Yang ketiga, persoalan tingkat pendapatan melalui instrumen kebijakan ini harus ditafsirkan secara luas. Bab 8. Problem penghapusan bunga 1. Yang pertama, usulan penghapusan bunga merupakan elemen kunci dari perangkat instrumen-instrumen kebijakan Islam, bukan merupakan sasaran kebijakan. Yang kedua, sementara tingkat bunga 0 mungkin diperlukan untuk berarti memadai menjabarkan ekonomi Islam. Yang ketiga, reformasi Islam bukan hanya merupakan masalah penggantian sistem bunga dengan sejumlah instrumen keuangan dengan tingkat keuntungan tidak tetap, atau dengan instrumen finansial yang melibatkan ditanggungnya resiko dan ketidakpastian. Yang keempat, validitas pernyataan bahwa penghapusan bunga dengan sendirinya akan menyebabkan terrealisasinya sasaran ekonomi Islam. Yang kelima, dengan mengakui bahwa fokus reformasi Islam bukan menghapus sistem bunga, juga bukan menggantikan dengan sebuah mekanisme keuangan yang legitimate, ketentuan Islam tidak harus menegasikan paparan Fesherian tentang estimasi suku bunga positif, jaringan produktivitas, metode produksi Rounbout, serta presentasi positif konsumsi masa kini dan konsumsi masa datang. Yang keenam, harus dipahami secara jelas bahwa suku bunga 0 dalam konteks ekonomi Islam tidak harus merupakan suatu keadaan kejenuhan modal, meski kemungkinan ini tidak dikesampingkan dalam pertimbangan. Yang terakhir, berlawanan dengan kesalahpahaman selama ini, suku bunga positif tidak selalu berarti suatu instrumen kebijakan yang menjanjikan tingkat pengembalian. Selanjutnya, bab 9, masalah penghapusan bunga 2. Sudah sering ditegaskan pada tingkat diskurs populasi bahwa bunga bisa dihapus dengan satu coretan pena. Tetapi ini bukan suatu solusi karena jika bunga dihapus daripada diganti dengan pemahaman bahwa modal memiliki harga 0, maka seluruh modal akan mengalami kejatuhan harga melalui konsumsi modal yang tak terbatas. Akibat ini bisa dibuktikan dengan menunjukkan bahwa utility konsumsi per kapita meningkat over time jika suku bunga ditetapkan sejajar dengan 0. Selanjutnya, bab 10, menuju sebuah solusi terhadap problem bunga. Bahasan sebelumnya memberikan sejumlah petunjuk untuk mengatasi problem penggantian bunga dengan suatu produk alternatif. Yang pertama, sistem bagi untung rugi (PLS) yang universal, yang memiliki berbagai fungsi untuk menjaga sektor ekonomi real
yang tumbuh sepanjang keadaan stabil dan mengatur kegiatan-kegiatan finansial dalam waktu bersamaan. Yang kita butuhkan adalah sebuah paket kebijakan finansial, termasuk PLS, untuk mengatur sektor-sektor ekonomi real dan finansial. Yang kedua, tanggung jawab terhadap resiko bagi berbagai kelas penabung dan investor harus dibatasi. Seseorang tidak bisa dipaksa menanggung beban resiko yang lebih besar daripada premi posisi keuangan. Yang ketiga, kegiatan memberikan pinjaman oleh bank dan instansi-instansi finansial yang lain. Kredit dan investasi harus diarahkan pada transaksi-transaksi yang bersifat positif. Selanjutnya, bab 11. Dari idealitas menuju realitas. Tantangan transisi. Pada dasarnya, problem transisi adalah mendapatkan ruang-ruang di mana komposisi-komposisi bisa dibuat tanpa bertentangan dengan tujuan pokok ideal Islam. Jawabannya bukanlah menolak kompromi demikian itu sebagai tidak Islam, hanya karena kompromi itu tidak benar-benar sesuai dengan situasi. Selanjutnya bab 12, menuju realitas sosial baru, sifat-sifat khusus ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin tersendiri dan menekankan bahwa itu merupakan disiplin yang menjelaskan karakter normatif yang cukup kuat untuk menempatkan berada dari semua jenis ilmu ekonomi termasuk ilmu ekonomi mainstream neoklasik. Selanjutnya, pendapat dan tentang pemikiran penulis. Prof. Naqvi telah bekerja cukup jauh sejak penerbitan buku sebelumnya yang berjudul Ethics and Economics and Islamic Synthesis pada tahun 1981. Meski pendekatan yang digunakan tergolong biasa-biasa, reformulasi nilai-nilai etik Islam ke dalam seperangkat aksioma yang dapat menyediakan suatu framework yang esensial dan memadai untuk melakukan dedukasi baik mengenai norma-norma tingkah laku maupun pedoman-pedoman kebijakan, tetapi analisisnya di sini lebih jelas. Di samping itu, lingkup kajian diperluas mencakup suatu penerapan terhadap situasi kehidupan di masyarakat Muslim. Sejumlah pemikiran yang awal direvisi atau dimodifikasi, sementara sejumlah pemikiran yang lainnya telah matang dan disempurnakan. Buku ini bukan hanya merupakan karya tentang filsafat ekonomi Islam semata, melainkan juga menawarkan framework bagi upaya reorganisasi ekonomi negara-negara Muslim. Dengan demikian, buku ini merupakan batu loncatan stepping stone ke arah pengembangan suatu model ekonomi Islam. Selanjutnya, kritik konstruktif untuk penulis. Yang pertama, cara penyampaian materi atau penjelasan masih terlalu bertele-tele. Yang kedua, poin-poin per bab atau materi masih kurang jelas atau kurang dipahami. Ketiga, penempatan pada tanda baca masih kurang jelas. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.